Udah bisa belum, Kak? Saya coba share screen. Oke, baik. Apa bisa terlihat screen saya? Sudah, Kak, tapi belum full share screen. Oke, saya coba full share screen. Oke, Oke, terlihat, Kak. terlihat ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit share aja tentang beberapa karbonat reservoir yang kebetulan kami pernah kerjakan maupun kami pernah ikut mengobservasi di Southeast Asia. Ada dua field examples dari Indonesia dan juga ada satu dari Vietnam yang akan saya sampaikan. Oke. Oke, sedikit background sebelum kita menyentuh kepada topik utamanya, bahwa kenapa sih kita studi karbonat? Karena berdasarkan studi dari beberapa lembaga riset, 60% world's remaining oil reserves itu berada di karbonat reservoir. Walaupun sebagian besar ada di Middle East ya, termasuk salah satunya dari Gawar yang sekarang saya sedang kerjakan. Tapi banyak juga potensi-potensi yang ada di Southeast Asia region, khususnya di Indonesia. Jadi perlu kita mempelajari karbonat lebih jauh lagi. Secara global, bisa kita lihat di peta ini dari Ehrenberg dan Nadeau, bahwa karbonat reservoir tersebar secara global. Di North America, ada Permian Carbonates di Texas dan New Mexico yang cukup prolific. Di Middle East tentunya ada Gawar Arabdi dan banyak reservoir lainnya di Jurassic, juga di region sekitarnya seperti di Oman, di Abu Dhabi, di Qatar dan lain sebagainya. Central Asia, ExxonMobil punya lapangan Tengiz di Kazakhstan yang juga cukup prolific di sana. Dan yang menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini adalah di Southeast Asia ya, di mana kita punya banyak karbonat reservoir yang sangat prolific dan proven yang akan kita bahas insya Allah pada kesempatan kali ini. Ini adalah outline dari presentasi kita. Saya akan coba bahas tiga area utama. Yang pertama adalah Cepu Tertiary Carbonates, yang seperti teman-teman ketahui bersama bahwa sekarang one of the big oil producer itu dari Cepu. Terus ada Natuna, Maisin Carbonates, yang juga mengandung cukup signifikan gas resource. Dan last but not least adalah Savoyjan, Maison Carbonates di Vietnam yang sebentar lagi akan segera on stream ekonomik dan juga memiliki kandungan gas yang cukup signifikan. Uh, Beberapa poin diskusi. Ya, pertama saya akan bahas sedikit tentang geologic settingsnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana karbonat tersebut terbentuk dan bagaimana reservoir karakteristiknya, apa saja yang mendrive reservoir karakteristik itu. Dan terakhir, insya Allah akan saya coba tarik benang merahnya kenapa ketiga area ini spesial. Apa yang menyebabkan mereka sangat prolific sebagai reservoir hidrokarbon. Baik, ini sekarang kita beranjak ke Northeast Java area, di mana di sini adalah satu gambaran peta dari Peter Land yang recently published di 2019. Saya tidak akan bahas detail dari tektonostratigrafinya di sini, tapi saya encourage teman-teman untuk coba baca papernya, karena Land mensintesis konsep yang relatif baru ya dari tektonostratigrafi di Northeast Java Basin dibandingkan traditional konsep. Jadi pada dasarnya di sini Land meng-highlight adanya rembang line, mungkin sudah cukup populer di kalangan tektonik dan regional geologis, bahwa rembang line ini memisahkan bagian utara dan selatan dari Northeast Java itu sendiri. Dan Land menyebutkan bahwa one of the largest hydrocarbon occurrence yaitu di Cepuhai. Di sini di mana kita ada lapangan-lapangan besar seperti Banyurip, Cendana, Gunung Keris, Sukawati yang nanti akan coba kita sentuh lebih detail lagi. Dan ini tentunya terkait dengan kompleksitas tektonik yang ada di selatan, di mana juga terkait dengan histori sedimentasi yang lebih tebal, bisa dilihat di bagian selatan dari rembang lain ini. Dan terutama adalah bahwa pada Miocene atau era sebelum Miocene, di bagian selatan dari rembang lain ini lebih wilayah dalaman atau downthrown, sehingga lebih tebal sedimentasi di sini sebagai tempat untuk juga source rock terendapkan di sana, dan juga karbonat reservoir yang ada di Cepuhai salah satunya.
Dan tentunya yang membedakan dengan karbonat tertiary karbonat di bagian utara Rembang lain ini adalah adanya clastic influx di bagian utara, sehingga karbonatnya tidak semenerus dan tidak se-clean yang ada di bagian selatan dari Rembang lain ini. Yaitu sekilas regional geologi dari Northeast Java dari perspektifnya LAND yang baru saja dipublish tahun 2019. Pada Malaysian sendiri, di mana karbonat di Cepu terbentuk, secara regional daerah di selatan ini merupakan daerah deeper water ya, dibandingkan dengan daerah utaranya dari Lembang lain ini. Namun ini yang menjadi spesial dari Cepu High, karena di saat yang bersamaan terdapat horse block sebagai paleotopografi atau antecedent topografi dari karbonat di Cepu High untuk tumbuh dan terdevelop dengan lebih sehat tanpa major plastic influx dibandingkan dengan area di bagian utara dari Rembang lain ini, di mana banyak multiple plastic influx, sehingga membuat pertumbuhan karbonat tidak semenerus dan tidak se-clean, tidak sebaik di bagian Cepu High. Nah, sekarang kita akan coba fokuskan lagi ke bagian Cepu ya. Ini merupakan present day structural configuration dari Cepu Block. Cepu Block ini berbatasan di bagian selatannya dengan kendeng Cold Trust Belt, dan seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, di bagian utaranya ada Rembang Zone yang cukup signifikan secara geologi. Nah, kita akan coba zoom in lagi ke bagian Cepu Block ini di next slide. Ini merupakan 3D top carbonate depth structure map di Cepu Block, di mana terdapat beberapa karbonat build-up ya, yang merupakan lapangan migas di sini. Yang terbesar di sini adalah Banyu Urip. Nah, sekarang berkontribusi kurang lebih, kalau saya tidak salah, 27% oil production di Indonesia, yang merupakan karbonat oil field terbesar di Indonesia sekarang ini. Kemudian juga ada Jambaran, ada Kedung Keris, Sukawati, Alastua yang juga merupakan lapangan yang cukup prolific di bagian Cepu ini. Sekarang kita coba bahas lagi apa saja sih proses geologinya, terus bagaimana karbonat ini terbentuk, apakah mereka tumbuh dan mati pada saat yang sama, apa kontrolnya, dan apa impact-nya terhadap karakteristik reservoir. Itu yang akan menjadi diskusi kita pada slide-slide berikutnya. Ini ada sedikit tektonik stratigrafi dari Cepu area ya, bahwa secara umum Cepu oligomycin carbonates terbentuk during post-rift, tepatnya tectonic sac phase, in conjunction dengan transgressive dan high stand events ya, kalau bisa dilihat dari eustatic chart-nya ini. Dan jika kita bandingkan antara area Cepu di selatan Rembang lain dengan area utaranya, kemenerusan karbonatnya agak berbeda di sana. Ini juga yang membuat karbonat di Cepu lebih spesial, karena tipenya, kemenerusan dan ketebalannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan karbonat yang di North, lebih land attached dan terintegrasi dengan plastik di bagian northernnya. Lalu di Cepu High ini relatif clean karbonatnya tanpa major plastic influx, sehingga menghasilkan karbonat reservoir quality yang baik. Nah, ini adalah biostratigraphic chart dari 3 karbonat platform atau field utama di Cepu Block. Jika kita lihat lebih detail lagi pada masing-masing carbonate build-up ini di Cepu, terdapat termination time atau berakhirnya carbonate growth itu yang berbeda pada masing-masing build-up. Dari chronostratigraphic chart ini dapat terlihat bahwa Jambaran dan Cendana dia mati terlebih dahulu dibandingkan dengan Banyu Urip, di mana di dalam Banyu Urip sendiri bahkan terdapat beberapa area yang terminated lebih dahulu dibandingkan area lainnya. Jadi terkait dengan backstepping di sana. Dan hal ini juga yang berpengaruh terhadap kualitas reservoir dari masing-masing build-up itu sendiri, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Ini merupakan correlation line yang melewati beberapa build-up atau lapangan di Cepu. Kita bisa lihat di sini karbonat di Jambaran mati terlebih dahulu ya, terminated terlebih dahulu, diikuti dengan Cendana, Kedung Keris, Banyu Urip, dan juga Sukawati pada akhirnya. Dan juga bisa kita lihat kualitas reservoirnya juga bervariasi antara Jambaran, Cendana, dan Banyu Urip, dan lain sebagainya. Sangat heterogenes karakteristik reservoirnya. Sehingga memunculkan pertanyaan selanjutnya, apa yang sebenarnya mengontrol
hal ini dan membedakan kualitas reservoir pada masing-masing build-up secara general. Kami melakukan integrated study pada tahun 2012, mengintegrasikan data biostratigraphy, geohistory analysis, basin modeling, dan lain sebagainya, yang telah kami publikasikan pada tahun 2012 di IPA, dan kami berkesimpulan bahwa perbedaan reservoir quality ini dan termination time dari karbonat ini disebabkan oleh differential subsidence rate ya pada masing-masing build-up pada area lokal. Jadi ada faktor local subsidence juga di situ, dan ini cukup menarik karena pada tahun 2019 LAND juga mempostulasi hal yang relatif sama, bahwa ada local subsidence yang berbeda antara satu area dengan area lainnya di Cepuhai dan juga secara regional di bagian Northeast Java. Di sini bisa kita lihat di mana Jambaran dan Cendana memiliki subsidence rate yang lebih tinggi dibanding Banyurip, sehingga Banyurip bisa catch up lebih akhir dan tumbuh lebih tinggi dan lebih tebal dibandingkan dengan Cendana dan Jambaran, serta juga faktor lainnya yang seperti yang dibahas oleh White pada tahun 2007, ada faktor posisi paleotopografi atau antecedent topografi yang favorable buat Banyurip, lebih tumbuh lebih sehat dan lebih terterminasi lebih akhir dibandingkan dengan build-up lainnya. Nah, hal ini juga yang kemudian mempengaruhi reservoir kualitas ya di ketiga build-up itu. Bisa dilihat dari nilai porositas dari masing-masing build-up ini. Tampak di sini Jambaran dan juga Cendana yang mengalami subsidence yang lebih tinggi memiliki nilai porositas in general yang lebih rendah dibandingkan dengan Banyurip. Di slide selanjutnya akan saya fokuskan pembahasan ini khusus tentang Banyurip yang memiliki reservoir kualitas yang terbaik dibandingkan build-up lainnya, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya reservoir kualitas di Banyurip. Nah, ini adalah salah satu faktornya ya, adalah adanya multiple diagenetic events di Banyurip build-up. Dari mulai early diagenesis seperti marine cementation dan micritization sampai dengan late burial dissolution. Dan ini salah satu hal yang sangat penting. Karena dissolution events ini, late burial dissolution events ini tidak hanya terjadi pada satu event, tapi multiple event yang benar-benar mengenhance reservoir quality di Banyurip. Ini adalah salah satu faktor pengontrol juga dari kualitas reservoir di Banyurip. Kemudian lebih jauh lagi kami juga coba integrasikan dengan informasi geoscience lainnya ya, seperti data seismic facies, core, dan well log, yang menunjukkan bahwa Banyurip terbagi menjadi beberapa RQR, Reservoir Quality Regions. Ini adalah salah satu konsep yang telah kami kembangkan dan juga digunakan untuk pemodelan 3 dimensi di Banyurip. Pada dasarnya RQR ini merepresentasikan suatu region yang mengalami proses deposition dan diagenesis yang relatif sama. Jadi tidak hanya salah satu faktor, tapi kedua faktor secara bersamaan. Contohnya di sini adalah reef kompleks yang memiliki pola log yang lebih cyclical, dan terdiri dari mounded dan chaotic seismic phases, dan didominasi secara lithofacies oleh coral dan rival ridge phases yang telah mengalami high dissolution di sana karena later burial dissolution. Kemudian ada juga windward margin relatively lebih berkaitan dengan bagaimana Anda sebagai ketua mohon maaf, mungkin bagi yang belum muted bisa tolong mute sebentar. Oke, terima kasih. Kemudian ada juga platform interior di sini yang didominasi oleh parallel dan subparallel seismic phases yang juga berhubungan dengan beberapa patch rifts di sana yang memiliki karakter log yang kurang lebih homogeneous, lebih blocky ya dari segi reservoir quality, dan pada bagian platform interior ini didominasi oleh enhanced micropores dan juga beberapa touching bugs walaupun tidak sedominan touching bugs yang ada di reef complex area. Dan kemudian juga ada bagian leeward yang didominasi oleh progradational patterns di bagian leewardnya yang terkait dengan arah angin juga pada saat itu.
Selanjutnya, informasi geoscience tersebut kami integrasikan dengan data lainnya, seperti data PLT, Production Logging Tool, data core, dan data image log. Dapat dilihat di sebelah kiri ini adalah kurva integrated porosity permeability transform yang merupakan integrasi dari core dan juga data production logging tool. Dapat dilihat di sini bahwa Reef Complex Region yang memiliki dominan touching bug seperti bisa dilihat di image log ini, touching bug-nya cukup dominan di sana, memiliki permeability yang jauh lebih tinggi daripada core base permeability ya. Demikian juga dengan region-region lainnya dengan dominasi rock types tertentu seperti enhanced micropores dan touching bugs juga relatif lebih tinggi daripada basic core base poroperm. Data ini kemudian kami juga kalibrasi dengan data well test untuk membandingkan KH ya pada masing-masing reservoir quality region yang kemudian kami gunakan sebagai input untuk 3D geologic model dan juga reservoir simulation model yang menjadi basis dari estimasi volume baik itu in place dan UR di Banyurip Oilfield. Oke, itu mungkin sekilas tentang Banyurip. Nah, sekarang kita akan beranjak kepada wilayah lainnya, yaitu Natuna yang tidak kalah menariknya dan juga mudah-mudahan bisa menjadi potensi ke depannya untuk Indonesia. Kita terbang sedikit ke utara dari Northeast Java, yaitu ke East Natuna Basin, di mana terdapat Natuna Carbonate Platforms ya, yang juga sangat kaya akan hidrokarbon, khususnya gas di sini dengan estimasi gas in place sebesar 222 TCF. Saya udah lihat modelnya dulu dan dari cursory look kayaknya sih bisa lebih dari itu sebenarnya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mendevelopnya karena kandungan CO2-nya cukup tinggi di Natuna ini. Secara geologi, Natuna Carbonate Platforms berbatasan di barat dengan Natuna Arc, di sebelah timur dengan East Natuna Sarawak Basin, di utaranya dengan shallow water of South China Sea. Sebenarnya saya lebih senang menyebutnya sebagai North Natuna Sea ya. Jadi bisa menunjukkan teritori Indonesia, bukan teritori Cina. Dan juga di sebelah East Natuna Basin berada di timur platform ini sendiri karena ada subsidence yang terkait dengan subduksi di Northwest Kalimantan selama early Eocene sampai late Cenozoic. Sekarang kita akan zoom in ke bagian Natuna Carbonate Platform itu sendiri. Pada dasarnya, isolated platforms di Natuna tumbuh di atas basement involved extension of fault blocks ya di western end dari East Natuna Sarawak Basin. Rangkaian fault blocks ini terbentuk pada sekitar mid Cenozoic, ada yang menyebutnya juga dari early Cretaceous sampai dengan early Miocene. Fault blocks inilah yang menjadi template topografi atau antecedent topografi untuk terumbu karbonat mulai tumbuh, mengalami ekspansi lateral dan vertikal, backstepping, dan juga akhirnya drown. Kemudian later subduction menyebabkan regional eastward tilt ya. Kita bisa lihat di sini Natuna Field, Natuna di Alpha berada pada posisi yang lebih dalam daripada di segitiga platform karena ada later tilting. Dari segi platform evolution itu sendiri bisa dibagi menjadi 5 stages. Yang pertama adalah initiation atau origination, di mana karbonat tersebut tumbuh pada structural high, pada horse areas. Kemudian mengalami baik itu vertical growth maupun lateral. Dan expansion mostly happen karena ada progradational ya. Di saat akomodasi sudah tidak menampung dan carbonate factory lebih tinggi production-nya daripada accommodation, terjadilah expansion yang ditandai dengan terisinya interior seaway dengan prograding carbonates. Sampai pada akhirnya akomodasi lebih dari carbonate development atau production sehingga terjadi carbonate backstepping atau shrinkage pada wilayah-wilayah yang memiliki paleotopografi yang lebih tinggi seperti pada gambar nomor 4 di sini. Dan akhirnya diakhiri dengan carbonate drowning saat karbonat sudah tidak mampu lagi untuk catch up dan banyak plastik influx setelahnya fully totally drown akhirnya. Saya ambil beberapa contoh dari seismic phases yang ada di Natuna ini. Di antaranya adalah grading yang seperti bisa lihat di gambar A ini.
umum terjadi di bagian margin, di bagian utara sini. Dan juga ada prograding, mostly di bagian selatannya ya, karena terkait dengan posisi atau arah angin, karena leewardnya relatif ke arah selatan. Dan juga ada backstepping ya, dalam platform ini terjadi pada area-area pinggir di sebelah barat yang terjadi saat akomodasi jauh lebih tinggi daripada carbonate production. Nah, ini secara general evolutionnya bisa kita lihat windward margin relatively ada di bagian northwest, leeward area ada di bagian southeast. Jadi basically awalnya platformnya lebih localized di sekitar horse block, kemudian mengalami agradasi atau vertical growth dan juga lateral expansion. Di bagian sisi sini tidak terdapat banyak lateral movement ya, mostly dominated sama agradasi. Tapi kalau kita lihat di bagian leewardnya, dari diawali dengan agradasi, kemudian dilanjutkan dengan atau berevolusi menjadi progradasi karena saat itu akomodasinya lebih rendah daripada carbonate production rate, sehingga terjadi expansion dalam bentuk progradasi. Nah, sekarang bagaimana dengan Natuna di Alpha itu sendiri? Natuna di Alpha berada di bagian timur dari broader Natuna platform ya. Dari banyak publikasi disebutkan bahwa gas in place-nya cukup besar, sangat besar, 222 TCF, dan UR-nya 46 TCF karena 72% dari kandungannya terdapat CO2. Sehingga benar-benar di sini diperlukan fasilitas processing yang terintegrasi dengan carbon utilization dan sequestration yang membuat fasilitinya sangat mahal dan juga memerlukan wilayah yang sangat luas, bukan hanya untuk produksi tapi juga untuk menginjek balik CO2 ke area-area sekitarnya. Nah, saya pikir kompleksitas inilah yang menyebabkan development dari lapangan di Alpha ini tidak bisa standalone dan memerlukan area-area sekitarnya, dan benar-benar diperlukan capital ya, modal yang sangat besar, mungkin dari konsorsium perusahaan-perusahaan besar, sehingga bisa melanjutkan pengembangan lapangan ini dengan efektif dan efisien. Natuna di Alpha sendiri discover oleh AL1X pada tahun 1973. Ya, 1973, jadi sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Namun yang menjadi masalah di sini adalah kadar CO2 yang tinggi, menjadi kompleksitas tersendiri yang membuat pengembangan lapangan ini memakan waktu yang cukup lama. AL1X sendiri pada dasarnya mempenetrasi seluruh lapisan karbonat di alfa yang mencapai 1.520 meter atau sekitar 1,5 kilometer gas kolom, sangat tebal. Lalu pertanyaannya apa aja carbonate features-nya? Apakah kurang lebih serupa dengan Big Brother-nya di bagian baratnya Natuna platform? Nah, ini kita zoom in lagi. Seperti halnya Big Brother-nya di bagian barat, di Alpha Carbonates juga merupakan isolated carbonate platform yang terdiri dari reef build-up di bagian marginnya, seperti kita bisa lihat di sini. Terus platform interior di bagian tengahnya, dan memiliki backstepping area saat karbonatnya sudah mulai drown. Dan berdasarkan seismik yang ada, top carbonate envelope-nya dapat dengan cukup akurat didefinisikan di sini dengan bantuan on-lapping stratal pattern-nya juga dari overlying sediments maupun dari slope deposits yang ada di sekitarnya. Bagaimana dengan kualitas reservoir-nya di Natuna di Alpha? Kualitas reservoir di Alpha sendiri sangat-sangat baik, terutama pada strata yang terbentuk pada high stand system strike, ditandakan dengan dotted patterns di sini. Kita bisa lihat porosity-nya bisa mencapai lebih dari 30% porosity. Ada beberapa transgressive layers seperti ini. Porosity-nya tidak cukup baik, sekitar 5-20%, tapi masih tergolong baik untuk gas reservoir. Jadi bukan merupakan barrier ataupun baffle buat reservoir di Natuna. Dan yang cukup menarik di sini di report bahwa ada indikasi bit drop di beberapa sumur seperti di L4X yang juga menandakan potensi reservoir yang lebih tinggi, most likely dari karstic features yang ada. Jadi beberapa takeaway saja, bahwa Natuna no doubt good quality carbonate reservoir,
Tapi karena adanya CO2 yang sangat tinggi, diperlukan integrated development, tidak hanya di Alpha, tapi juga dengan keseluruhan East Natuna Carbonate Platform, karena diperlukan tempat-tempat untuk menginjek balik CO2 tersebut, dan diperlukan fasilitas yang sangat besar untuk CO2 separation, utilization, dan juga sequestration. Dan tentunya untuk membuat proyek ini lebih ekonomis, diperlukan integrated exploration appraisal yang menyeluruh di seluruh East Natuna Platform, tidak hanya di Alpha. Baik, dari Natuna kita terbang lagi agak ke utara sedikit, Vietnam. Di Vietnam ada carbonate field yang relatif baru di discover, namanya CVX, Savoisan Carbonate Field, berada di Song Hong Basin di Vietnam, Blok 118. Cukup signifikan, gas reserve-nya 5,3 TCF. Hampir serupa dengan wilayah lain di Indonesia. Song Hong Basin ini terbentuk melalui proses pull apart. Ada juga 3 fase utama, seperti di Indonesia ada pre-reef, reef, dan post-reef, yang juga mengontrol pertumbuhan karbonat yang ada di dalamnya. CVX Carbonate sendiri terbentuk di atas Triton Horse. Ini kita bisa lihat di peta. Triton Horse melampar cukup luas di sini, yang bersebelahan di bagian baratnya dengan Quang Ngai Graben, ya, yang dapat menjadi tempat buat source rock terendapkan di sana dan menjadi hydrocarbon charge menuju CVX Carbonate. CVX Field sendiri discover oleh well nomor 2 di selatan ini, yang juga mengencounter cukup tinggi CO2-nya 30%. Namun demikian, dengan potensinya diprediksikan gas reserve-nya sebesar 5,3 TCF yang kemungkinan akan segera dibuat komersial sekitar tahun 2024, tahun depan. Sedikit tektonik stratigrafinya, relatif sama dengan terumbu formation di Natuna. Sebenarnya karbonat CVX ini, Danang Formation, ini terbentuk pada masa Miocene, ya. Cuman dia mati terlebih dahulu di Middle Miocene. Kalau di Natuna kan dia lanjut sampai Pliocene. Mungkin di sini karena ada post-reef inversions, ya, jadi lebih tektoniknya lebih aktif dibandingkan dengan di Natuna. Ini adalah cross section relatif west to east melewati Savoisan di sini. Tampak di sini carbonate platform ini tumbuh di atas Triton Horse, ini yang besar. Basement involve faultings di sana, dan juga berdekatan dengan Graben yang memiliki synreef deposit yang cukup tebal sebagai tempat source rock-nya. Dan karakter reservoirnya juga cukup baik, bisa dibedakan berdasarkan umur dari karbonat ini, ya. Langian carbonates yang lebih tua di sini didominasi oleh photozoan assemblage, baik itu coral dan benthic foram dan juga bioclast, terendapkan pada atau terbentuk pada lingkungan marine yang lebih warm, pada inner shelf environment, dengan diagenetic events berupa dissolution dan cementation. Dan di atasnya ada Ceravalian carbonates, yang cukup signifikan perbedaannya karena didominasi oleh heterozoan assemblages, ya, seperti alga dan large benthic forams yang tumbuh di lingkungan yang lebih dalam pada open marine setting, dan juga mengalami proses diagenesis seperti dissolution, cementation, dan dolomitization. Kemudian bagaimana pelamparan karbonat ini secara lateral? Laterally quite variable, quite heterogeneous. Bisa dilihat di well nomor 2 ini, kualitasnya atau log pattern-nya cukup berbeda dengan well-well lain di sebelahnya, well 3 dan well 4. Ya, hal ini utamanya disebabkan oleh faktor diagenesis, ya, terutama cementation. Pada well 2 ini, lognya lebih serrated karena banyak cementation di antara good quality carbonates, yang menyebabkan kualitasnya sangat berbeda. Untuk itu diperlukan pendekatan integrated depositional dan diagenetic phases atau rock types untuk memodelkan lapangan Savoisan ini. Dan inilah salah satu faktor yang membuat variasi karbonat di Savoisan, adanya multiple diagenetic events seperti halnya di Banyurip. Ada proses-proses seperti mimetization, marine cementation, sampai dengan multiple stages of dissolutions, ya. Dan ini yang saya highlight adalah CO2 related
dissolution, sangat korosif, corrosive fluids-nya dapat mengenhance porosity lebih dari 30%, bahkan mencapai 35% di sini, dengan permeability lebih dari 1000 darcy pada beberapa 1000 milidarcy pada beberapa sampel, yang cukup mengenhance carbonate reservoir di Chaoyang. Jadi kalau bisa kita tarik sedikit benang merah dari ketiga tempat ini, kenapa mereka prolific atau memiliki kandungan hidrokarbon yang cukup besar. Mereka terdevelop pada satu host block, open marine settings, relatively free from plastic influx, sehingga karbonat dapat tumbuh lebih clean di sana dengan good reservoir quality. Walaupun secara lateral heterogeneous dan kompleks, tapi dapat dilihat beberapa sweet spots saat kita bisa dapat kombinasi high energy carbonates, grain dominated yang berasosiasi dengan later pore enhancing diagenetic events seperti late burial dissolutions. Dan tentunya hal ini tidak akan membuat karbonat ini prolific jika tidak disupport dengan petroleum system yang baik. Tentunya harus memiliki source rock yang bagus, adanya proses migrasi dan juga trapping yang sesuai, sehingga mendukung semua ketersesuaian karbonat reservoir ini untuk menjadi prolific carbonate di wilayahnya. Baik, itu mungkin sekilas summary dari sharing session ini. Ini adalah references yang saya pakai. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tambahan atau komen, silakan saya kembalikan kepada rekan-rekan panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Adam atas materi sharing session-nya. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Apabila Kang Tete ada yang ingin tanyakan kepada Kang Adam, silakan untuk on mic atau raise hand terlebih dahulu.